Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Mugiatin dari S1 Manajemen A. Kali ini kita akan belajar tentang periode sejarah peradaban Islam. Menurut Nurul Zaman Siddiqi, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik sekitar tahun 650 sampai 1258 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu sejak jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi. Yang ketiga, periode modern dimulai sejak abad ke-18 sampai sekarang. Yang pertama, kita akan membahas periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Masa ini dibagi ke dalam 2 fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan sekitar tahun 650 sampai 1000 Masehi. Di fase ini, daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini pula berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun umum dan kebudayaan serta peradaban Islam. Di masa ini menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal dalam bidang fikih, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atha, Abu Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi. Sunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halits dalam bidang tasawuf, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawih dalam bidang falsafat, Ibnu Hayyam, Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi dalam ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah fase disintegrasi antara tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Di fase disintegrasi ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Kemudian ada periode pertengahan. Periode pertengahan juga dibagi dalam 2 fase, yaitu yang pertama ada fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi 2, bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini, di kalangan umat Islam semakin meluas, mendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Umat Islam di Spanyol dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Kemudian ada fase 3 kerajaan besar, 1500 sampai 1700 Masehi, dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Islam pada 3 kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang dapat dilihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Masa kemunduran, Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan Raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis. Pada saat itu, Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat ke dunia Islam. Akhirnya, Napoleon menduduki Mesir pada tahun 1748 Masehi. Saat itu, Mesir adalah salah satu pusat peradaban Islam yang terpenting. Yang ketiga adalah periode modern.
Periode modern terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang, merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Dengan demikian, keadaan menjadi berbalik 180 derajat. Pada periode klasik, orang Barat kagum dengan kebudayaan Islam. Namun, pada periode modern, umat Islam heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, dan alat-alat untuk percobaan kimiawi. Dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi pada periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.